Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, manusia ya, atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan an-nas ya. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa an-nas berasal dari kalimat al-uns yang artinya akrab ya, yang artinya sosial, karena memang manusia ini makhluk sosial ya, suka berkumpul, nggak bisa hidup sendiri, dan juga berarti suka meniru. Ini salah satu sifat manusia, suka meniru. Dan meniru ini menjadi lebih luas ya. Kalau dulu meniru orang yang ada di hadapan kita, keluarga kita. Tapi kalau dengan kemajuan teknologi sekarang, maka meniru itu bukan hanya yang ada di lingkungan kita, tetapi semua yang ada di dunia ini bisa ditiru oleh manusia. Bahkan dengan kemajuan teknologi, kalau dulu apa yang terjadi katakan di Jakarta, mungkin 3 hari atau seminggu baru dapat kabar sama kita. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, apa yang dilakukan orang di Jakarta saat sekarang ini pun bisa langsung kita lihat dan bisa kita tiru. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, menariknya berkaitan dengan meniru ini, Islam memberikan panduan kepada kita. Apa yang boleh ditiru dan apa yang tidak boleh ditiru. Ini menunjukkan bahwa betapa sempurnanya ajaran Islam. Tidak ada sisi manapun kehidupan kita kecuali Islam memberikan panduan. Maka yang terbaik di antara kita adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya di seluruh sisi hidupnya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, berkaitan dengan meniru ini, ada yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru, menyerupai satu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Di hadis Tirmidzi kata Rasulullah, man tashabbaha bighairina falaysa minna. Siapa yang menyerupai, meniru orang lain, kelompok lain, umat lain, maka dia bukan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini Rasulullah melarang kita meniru, apalagi meniru orang-orang di luar Islam. Para ulama kita mengatakan, kalau kita baca sejarah Rasul SAW, pernahkah Rasulullah meniru orang di luar Islam? Jawabannya pernah. Kapan? Yang pertama, ketika Rasulullah akan perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Parit, ya, ketika menghadapi perang Ahzab itu banyak kelompok-kelompok yang menyerang Islam, maka sebelum berperang Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, meminta masukan-masukan. Ini Rasulullah, meskipun seorang Rasul tidak merasa idenya paling baik, minta masukan. Jangan sampai kita yang bukan Rasul merasa ide kita lah satu-satunya, yang lain gak benar. Maka ketika dikumpulkan oleh Rasulullah, salah seorang sahabat kasih ide, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berasal dari Persia. Persia itu agamanya adalah Majusi, menyembah api. Apa kata Salman? Ya Rasulullah, kami di Persia punya taktik perang. Salah satu taktiknya adalah kami gali parit di sekeliling tempat kami. Untuk apa? Supaya musuh payah masuk. Ternyata Rasulullah terima ide ini. Dan menggali parit itu bukan ide orang Arab dalam perang. Orang Arab dulu nggak kenal gali parit kalau mau perang. Apalagi Islam, tidak ada diajarkan gali parit. Tapi ide itu diterima oleh Rasulullah, padahal ide itu datang dari orang-orang Majusi. Juga para ulama kita mengatakan Rasulullah pakai cincin. Cincinnya itu bertuliskan Muhammad Rasulullah, yang digunakan Rasulullah sebagai stempel untuk setiap surat menyurat beliau dengan pihak lain. Orang Arab dulu nggak kenal cincin. Dikenal ini di kalangan Romawi, tapi dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah pernah meniru. Ya, Romawi pernah meniru Majusi.
Maka para ulama kita mengatakan berkaitan dengan meniru ini, para ulama kita membagi dua bagian. Ada meniru itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang memang didiamkan. Bahkan Rasulullah menirunya itu. Tentunya meniru yang dibolehkan ini adalah meniru yang hal-hal yang itu bukan merupakan kekhususan ya orang-orang kafir dan tidak membahayakan bagi akidah atau bagi kehidupan kita. Adapun hal-hal yang ini merupakan kekhususan mereka dan dijelaskan atau dilarang oleh Rasulullah secara langsung, maka kita tidak boleh melakukannya. Apa contoh meniru yang dilarang? Salah seorang sahabat bernama Mu'adz pernah pergi ke Syam. Ya, Syam ketika itu berkembang agama Nasrani. Mu'adz bin Jabal melihat orang-orang Syam kalau ketemu dengan tokohnya, dengan pendetanya atau dengan pemimpinnya, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud. Jumpa ulamanya, sujud. Jumpa presidennya, sujud. Maka Mu'adz pulang ke Madinah dan mau sujud. Kata Rasul, apa yang kamu lakukan ini? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, aku lihat di Romawi di Syam itu orang-orang Nasrani kalau jumpa ulamanya sujud. Kalau jumpa pejabatnya sujud. Kata Rasulullah, la taf'al, jangan kamu lakukan. Kalau seandainya makhluk itu boleh sujud kepada sesama makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud sama suaminya. Tapi nggak boleh. Kalau boleh, kata Rasulullah, istri itu harus sujud sama suami, tapi tidak boleh. Kata Rasulullah, jangan. Coba lihat. Sujud sama Nabi saja tidak boleh. Bagaimana kalau sujud sama selain Nabi? Atau sujud sama presiden umpamanya? Tidak boleh ini. Para ulama kita membagi dua macam sujud. Sujud yang pertama, sujud takrim, memuliakan. Yang kedua namanya sujud ibadah. Sujud memuliakan pada syariat sebelum Islam dibolehkan. Dulu Allah perintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud takrim ya, bukan sujud ibadah. Sujud memuliakan. Kenapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Maka Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka memuliakan, bukan ibadah. Iblis nggak mau ketika itu, sombong. Ya, merasa lebih senior, saya S3, dia S1. Ya, sebagian orang kadang-kadang karena sudah S3 atau saya tengku kamu siapa? Belum tentu. Kita tengku, kita ustadz, belum tentu ketakwaan kita lebih baik dari jamaah kita. Kita dosen, belum tentu ilmu kita lebih hebat dari mahasiswa kita. Maka tidak mau iblis ketika itu. Artinya apa? Sujud takrim memuliakan pada syariat sebelum Islam dibolehkan. Termasuk nanti bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf sujud sama Nabi Yusuf. Dibolehkan di syariat sebelum Islam. Sujud memuliakan. Bukan sujud ibadah. Tapi dalam Islam, setelah datang Islam, tidak boleh lagi. Tadi Mu'adz bin Jabal mau sujud sama Rasul SAW. Pertanyaannya, adakah manusia yang lebih mulia dari Rasul? Tidak ada. Kalau kepada Rasul saja manusia paling mulia tidak boleh, maka kepada yang lain juga tidak boleh. Baik sujud memuliakan, sebagian murid kadang-kadang karena hormatnya sama guru, terima kasihnya sama guru, saya sujud sama guru saya, tidak boleh. Haram ini. Karena sujud itu hanya dibolehkan untuk Allah dalam syariat Islam. Kecuali kita hidup di sebelum Islam dulu. Atau ada orang yang sujud sama presiden, itu nggak boleh. Bahwa memuliakan presiden, memuliakan orang tua, memuliakan ulama ada caranya. Tapi bukan dengan cara sujud. Ya, jangan salah menggunakan cara. Ya, kita tidak mengatakan tidak boleh memuliakan ulama, harus dimuliakan ulama. Tapi dengan cara yang benar. Bukan dengan cara kita masing-masing. Jadi ini diantara meniru yang dilarang. Karena dulu orang-orang Nasrani kebiasaannya begitu. Sujud sama ulamanya. Sujud sama para pejabatnya. Dilarang oleh Rasul SAW. Kata Rasulullah, kalau seandainya manusia boleh sujud sama manusia, makhluk boleh sujud sama makhluk, aku perintahkan istri sujud sama suami. Tapi tidak boleh. Maka dengan alasan memuliakan, juga tidak boleh. Apalagi kalau dalam alasan ibadah. Ya, ini tentu sampai kepada kesyirikan. Ya, tidak boleh. Begitu juga bentuk yang lain. Rasulullah mengatakan apa? La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kata Allah, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka tempat beribadah. Ya, maka hendaknya kepada orang soleh
Termasuk kepada orang yang soleh yang sudah meninggal, tetap kita hormati dengan apa? Kita doakan dia. Orang sudah meninggal, sehebat apapun dia butuh doa. Mari kita perhatikan kisah ketika salah seorang sahabat ya, Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Ja'far bin Abi Thalib meninggal di dalam perang. Ya, maka dia meninggal syahid. Maka Ja'far ini seorang sahabat Nabi yang mulia dan meninggal dalam kondisi syahid. Setelah dikuburkan, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, doakan Ja'far, karena sekarang dia sedang ditanyai oleh para malaikat. Apa artinya? Ja'far seorang sahabat meninggal dalam kondisi syahid, Rasulullah katakan doakan dia. Maka kalau kita berkunjung, berziarah ke kuburan orang soleh, doakan, mudahkan urusannya, terima amalannya, masukkan dia ke dalam surga. Bukan sebaliknya kita minta doa sama dia, enggak. Ya, Ja'far seorang sahabat. Kita katakan, adakah orang sekarang yang lebih mulia dari Ja'far bin Abi Thalib? Seorang sahabat meninggal dalam kondisi syahid, tapi kata Rasulullah, doakan dia. Maka kalau kita berkunjung ke kuburan, salah satu fungsi berkunjung kuburan itu adalah mendoakan orang yang meninggal, bukan kita minta doa. Yang kedua, kita apa? Melembutkan hati kita, supaya lembut nih hati. Kadang-kadang kita apa? Malas baca Quran. Kalau nonton berjam-jam, nongkrong di kafe berjam-jam, baca Quran 5 menit, gak ada waktu. Keras hati. Kunjungi itu kuburan. Bukan malah selfie. Sebagian orang selfie ketawa-ketawa, seakan-akan dia gak mati. Bahkan kita kalau masuk kuburan apa dianjurkan? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallahu bikum lahikun. Kami nanti juga akan nyusul. Kenapa? Karena kita berkunjung ke kuburan itu salah satu tujuannya apa? Ingat, kita mau mati juga. Jadi untuk itu kita kunjung ke kuburan. Ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Termasuk kita berkunjung kuburan orang soleh, silahkan. Doakan dia. Ingat jasa-jasanya. Kita tiru bagaimana dia beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana semangatnya berjuang untuk Islam. Ya. Jangan cuma dikunjungin ketawa-ketawa, foto-foto. Amalannya tidak pernah ditiru. Perjuangannya tidak pernah ditiru. Apa tujuannya? Jadi apa manfaatnya kita datang ke kuburan tersebut? Ini mengingatkan kita tentang kematian. Jadi kata Rasulullah, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka tempat ibadah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, contoh tasyabbuh yang lain adalah ya tasyabbuh di dalam masalah ibadah. Ya. Rasulullah SAW sangat menginginkan umat Islam ini punya identitas, berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Karena kalau kita setiap waktu, setiap hal kita tiru orang lain, habis Islam ini, nggak jelas. Mana lagi Islam, mana yang bukan Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Satungqadu umurul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, Islam ini, wahai umat Islam, akan luntur sedikit demi sedikit. Kapan? Kalau generasinya tidak lagi paham mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mohon maaf saya cerita sedikit. Beberapa pekan yang lalu saya main-main ke sebuah lapangan di Darussalam, dan ternyata terkejut sekali saya melihat ternyata di tempat itu beberapa pasang anak muda sedang bermesraan di Darussalam, Banda Aceh. Kita tidak usah cerita Medan Jakarta, cerita Aceh, Banda Aceh. Dan ketika itu tergerak hati saya bertanya, memastikan, bisa saja dia suami istri kan, meskipun ya tidak layak dilakukan di depan umum, tetapi ya tidak masalah karena dia bukan hal yang haram kan seperti itu, karena dia suami istri. Maka saya datangi satu persatu, saya tanya pasangan yang pertama, mohon maaf ini saya lihat masih muda sekali ini, adik-adik ini suami istri. Terkejut mereka. Bukan Pak, kami bukan suami istri. Jadi saya bilang, kok bisanya si laki-laki tidur di paha perempuan di depan umum lagi? Sepertinya dia keheranan. Dia bilang, kenapa Pak? Subhanallah, kok jadinya saya yang salah ya dalam hati saya. Saya berpikir ini pura-pura bodoh atau memang tidak tahu. Saya bilang tidak boleh ini, tidak boleh. Saya saja itu istri saya, sisa itu anak saya bilang, mau buku nikah saya tunjukkan sama Anda, saya tidak lakukan itu di depan umum. Saya suami istri. Kok kamu bukan suami istri? Dari mana? Katanya dari Aceh Jaya, katanya ya, nggak tahu itu. Ya, apa betul atau tidak? Saya bilang tidak boleh, ini di dalam Islam. Pasangan kedua saya datangnya sedang sulang-sulangan. Waduh, subhanallah.
Ya, terbalik sekarang. Suami istri jarang melakukan itu. Maka banyak rusak rumah tangga. Yang pemuda banyak lakukan itu, maka banyak terjadi zina. Saya bilang, ini siapa? Ini sepupu saya, Pak. Subhanallah, saya tanya sama kamu, ini bukan suami istri? Bukan. Dari mana kamu ngaji? Dan kitab apa yang kamu baca kalau sepupu itu mahram? Maksud Bapak bagaimana? Ya kamu kan bukan mahram, tidak boleh melakukan ini, saya bilang. Kamu ngajinya di mana? Coba sebutkan tengku siapa yang mengatakan sepupu mahram, atau buku fikih apa yang kamu baca ini mahram. Kami sepupu, Pak. Apa yang saya tangkap? Ya anggapan dia, kami kan sepupu, kalau betul ya, boleh-boleh saja. Ini yang dikatakan Umar bin Khattab tadi, Islam ini akan luntur, Pak. Dan ini kalau kita tidak larang, ke depan, kita yang negur yang akan dikatakan, apa urusan Anda? Ini kan urusan dunia kami. Kalau kita tidak ajarkan lagi. Saya teringat salah seorang ustadz di Banda Aceh ini, yang gencar sekali berceramah tentang haramnya riba. Saya pernah dengar langsung dari beliau, awal-awal beliau berceramah tentang haramnya riba. Banyak pihak yang datang SMS beliau, apa urusan Ustadz cerita riba? Kok Ustadz pandai-pandai yang mengharamkan riba? Subhanallah katanya. Kok saya yang ditegur? Saya sedang menyampaikan ayat Allah, sedang sampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kata Umar. Luntur Islam ini, kalau tumbuh Islam, generasi Islam tidak tahu lagi riba halal atau haram, pacaran halal atau haram, luntur. Maka ini perlunya kita memperhatikan tadi berkaitan dengan tasyabuh tadi. Ada tasyabuh yang dilarang berkaitan tadi ya. Bagaimana pergaulan ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Rasulullah sangat menjaga ya aturan pergaulan ini supaya jangan sampai semuanya ditiru. Sekarang ini anak muda kebablasan. Ya. Hampir-hampir tidak bisa membedakan mana modernisasi, mana westernisasi. Dia anggap westernisasi itulah yang harus dilakukan. Pokoknya semua dari barat hebat. Yang dari timur mundur. Siapa bilang? Apa yang terjadi? Sekarang kebanyakan anak muda kita bukan melakukan modernisasi, tapi westernisasi. Coba lihat sekarang di kafe-kafe, adakah gaya Islam mengajarkan mereka duduk berduaan bercanda itu Islam? Jangankan bicara Islam, budaya Aceh saja tidak mengajarkan seperti itu. Budaya perempuan keluar malam sekarang bukan hal yang aneh lagi. Bahkan saya yakin kalau kita datang sekarang ke kafe, menegur mereka, sebagian besar mereka akan menganggap kitalah yang aneh, kita yang salah. Kenapa? Salah meniru. Ya maka ini perlu diperhatikan. Tadi berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan ya pergaulan, kehidupan sehari-hari. Ini perlu kita perhatikan. Sebagai seorang guru kita perlu ingatkan di sekolah, pisahkan laki-laki dengan perempuan. Sebagai seorang orang tua ingatkan aturan pergaulan. Sebagai pimpinan, jangan sampai pegawai campur baur. Ini ujung-ujungnya apa? Zina, Pak. Ujung-ujungnya zina. Nggak ada lain itu. Beberapa bulan yang lalu kita dengar berita apa? Dicampak bayi. Ya. Ini kan kurang ajar namanya. Sudah melakukan tidak mau tanggung jawab, dicampak. Ya. Awalnya apa? Seperti itu. Ini termasuk tasyabuh yang dilarang, yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Tasyabuh apa? Dalam segi pergaulan, termasuk dalam segi pakaian juga. Bagaimana nih? Ya kita melihat ya sekarang ini Allah mengatakan apa? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita-wanita beriman, kata Allah, jangan kalian bertabarruj. Tabarruj itu apa? Kalau keluar rumah pamer aurat. Pakaiannya ketat, tidak tutup aurat secara sempurna, pakai parfumnya luar biasa, itu tabarruj jahiliyah. Nggak boleh ditiru itu. Nggak boleh ditiru. Seharusnya yang kita tiru yang baik-baik. Apa itu? Penelitian, karya tulis. Itu yang kadang jarang ditiru. Yang ditiru malah yang kayak seperti ini. Ya, berkaitan dengan tabarruj ini di Banda Aceh bukan suatu hal yang aneh lagi. Ya bahkan seperti saya sebutkan tadi, kalau kita bicara ini pakaiannya ketat, dia akan lihat wajah, dia akan marah sama kita, seakan-akan kita yang salah. Ini termasuk tabarruj yang tasyabuh yang dilarang. Tidak dibolehkan dalam Islam seperti ini. Bahkan kata Allah, jangan kalian bertabarruj, menampak-nampakkan aurat. Para orang tua punya PR besar untuk mengawal pakaian anak-anaknya. Para suami punya PR besar untuk mengawal pakaian istrinya. Karena kita bertanggung jawab terhadap anak kita, terhadap istri kita. Jangan cuma kita jadi orang yang soleh, rajin ke masjid, tapi istri pakaian tidak beres. Jangan kita menjadi orang yang rajin sholat malam, umroh berulang kali, anaknya pakaiannya waliyadzubillah. Kejadian, sebagian tokoh di Aceh, ketika kita ke rumahnya,
sebagian kawan bilang salah alamat kita ini. Kenapa? Nggak mungkinlah rumah beliau anaknya begitu pakaiannya. Tapi ternyata ditanya sama tetangga, iya itu rumahnya. Terkejut sebagian kawan-kawan. Tokoh dianggap ustadz, dianggap ya panutan. Tapi begitu kita lihat pakaian anaknya, kita yang mengatakan malu. Kenapa? Sudah tidak jelas lagi mana yang mau ditiru, mana yang tidak boleh ditiru. Akhirnya apa? Semua ditiru. Maka hendaknya kita memperhatikan apa-apa yang boleh ditiru, silahkan ditiru. Apa-apa yang tidak boleh, maka jangan ya kita menirunya. Karena memang salah satu prinsip Islam ini dibangun di atas menyelisihi orang-orang kafir. Tadi kita sebutkan bagaimana Rasulullah ketika berkaitan dengan puasa, kata Rasulullah, ya, perbedaan puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Orang Yahudi, orang Nasrani ada puasa, ada. Tapi puasanya tidak dimulai dari makan sahur. Maka kita diperintahkan kalau mau puasa, awali dengan makan sahur. Supaya beda. Dulu ketika mensyariatkan azan, ya ketika azan sudah di Madinah, sudah ramai di syariat salat sudah ada di Makkah. Ketika di Madinah umat Islam semakin banyak, ya wilayah semakin besar. Sebagian sahabat mengatakan bagaimana kita mengumumkan supaya tahu orang masuk waktu salat. Sebagian menawarkan bakar api, nggak diterima Rasulullah. Kenapa? Jangan sama dong kita sama orang Majusi. Sebagian katakan hidup trompet. Jangan. Kita tidak mau sama orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Rasulullah nggak mau mirip-mirip. Ya, Rasulullah mau punya identitas umat Islam. Ya, sehingga apa? Ketika dilihat jelas nih, ini orang Islam. Jelas nih, ini wanita muslimah. Tapi kadang-kadang sekarang kita ragu mengucapkan salam kepada sebagian orang. Ini orang Islam atau bukan? Termasuk ya tasyabbuh dalam meniru nama-nama. Sebagian orang, bahkan orang Aceh sekarang, sebagian anaknya namanya tidak sama dulu. Dulu Muhammad, ya, namanya Ahmad, namanya Abdullah. Orang-orang Arab juga bangga dengan nama-nama orang Aceh terdahulu. Tapi sekarang, ini kadang-kadang mungkin orang Bogor, ternyata memang orang Aceh besar. Namanya, ya, sudah niru-niru entah di mana-mana diambil namanya. Ini termasuk hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Hendaknya kita punya identitas sendiri. Karena memang salah satu prinsip Islam ini dibangun di atas menyelisihi orang-orang kafir. Dan juga termasuk meniru yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh Rasul SAW adalah berkaitan dengan perintah Rasul SAW. Apa kata Rasulullah? Juzzu syawarib wa arhul liha khaliful majus. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, ini hadis Rasul SAW, rapikan kumis, potong kumis, dan pelihara jenggot. Mohon maaf kepada saudara kita yang belum punya jenggot, saya sedang membacakan hadis Rasul SAW. Jadi kata Rasulullah, kumis yang disuruh potong, dirapiin, jenggot disuruh pelihara. Khaliful majus, selisihi orang-orang majusi. Karena memang jenggot itu identitas bagi laki-laki muslim. Maka saya mengajak diri saya pribadi, bagi bapak-bapak yang belum berjenggot, mari kita pelihara jenggot. Ini anjuran dari Rasul SAW. Bahkan kita dilarang meniru orang-orang Majus, kata Rasulullah, karena orang Majusi itu laki-lakinya tidak mau pelihara jenggot. Sebagian para ulama kita mengatakan, kapan jenggot boleh dicukur? Sebagian ulama kita mengatakan, ketika jenggot itu tumbuh pada wanita, maka harus dicukur. Tapi kalau tumbuh pada laki-laki, maka dia diperintahkan untuk dipelihara, bukan dicukur. Yang dipotong itu di sini, Pak. Kalau jenggot ini dipelihara. Maka jangan terbalik. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Adapun meniru orang-orang di luar Islam berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat kepada kita, maka Islam tidak menutup pintu. Silahkan ditiru selama itu adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kita dan tidak dilarang dan tidak membahayakan akidah atau bagi kehidupan kita. Adapun ketika itu dilarang, membahayakan bagi kita, maka sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kita hendaknya meninggalkan kebiasaan atau tidak meniru perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian, mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang bangga dengan identitas Islam dan tidak meniru umat-umat di luar kita kecuali hal-hal yang memang mendatangkan manfaat dan hal tersebut tidak dilarang secara syariat. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.